Sekarang tentang kebenaran. Ini makhluk idolanya para pengkaji filsafat. Katanya Marcus Aurelius, kebenaran itu sifatnya perspektif. Segala yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Ini nanti belakangan dikembangkan teorinya oleh Immanuel Kant, jadi das Ding an sich namanya. Sesuatu apa adanya dan sesuatu yang sudah dipersepsi, dipahami oleh manusia. Ketika orang ngomong tentang sesuatu yang namanya kebenaran, begitu kebenaran itu diomongkan, dia jadi opini. Opini itu kebenaran versi yang ngomong. Kalian ikut ngaji, terus keluar cerita tentang ngaji ini, itu yang keluar dari penjelasanmu, dari mulutmu, itu adalah opinimu tentang ngaji ini. Kalau opini, yaitu pendapatmu sendiri. Persepsi juga begitu. Kalau engkau melihat sesuatu kebenaran, begitu engkau melihat dan kamu pahami itu, hasil penglihatan dan pemahamanmu itu namanya persepsi sudah. Bukan lagi kebenaran itu sendiri, tapi kebenaran menurutmu. Jadi segala yang kau dengar adalah opini, segala yang kau lihat adalah perspektif. Sebenar apapun, sebaik apapun yang disampaikan orang atau yang kau lihat, sifatnya sama. Sifatnya opini atau perspektif. Ya, perspektif itu selalu sesuai sudut pandang siapa yang melihat. Ngaji ini penting apa enggak penting? Itu kan sesuai persepsi, perspektif yang melihat. Begitu ada orang cerita, yang dia ceritakan itu ya opini dia tentang apa yang dia ceritakan. Maka semua acara TV, semua yang kamu baca di internet, semua yang ada di Facebook dan Twitter itu sifatnya adalah opini dan perspektif. Makanya kamu tidak harus terlalu mudah terpengaruh. Jadi iya, ada kebenaran, ada kebaikan, ada keindahan, tapi begitu bersentuhan dengan manusia, dia akan berubah jadi perspektif. Ketika dia sampaikan, namanya adalah opini. Loh, ini saya ngomong kebenaran loh Pak. Iya, kebenaran versimu. Mungkin orang lain punya perspektif berbeda, karena karakternya manusia kan memang tergantung perspektifnya. Oke, ya contohnya banyak. Kalian bisa nyari contoh sendiri lah. Satu masalah itu kamu kalau baca berita kan biasanya terus lihat komentarnya. Coba dilihat. Masalahnya sama, faktanya itu, tapi komentarnya coba dilihat. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra, ada yang iseng, ada yang macam-macam. Berarti apa? Opini dan perspektif. Dan kamu makanya jangan mudah terpengaruh. Wong itu cuma opini, itu cuma perspektif. Sebenar apapun objek yang diomongkan. Teh ini, begitu kamu lihat, itu kan teh menurutmu. Saya yang melihat, teh menurutku. Beda. Sama-sama, loh kalau dirasakan kan bisa. Iya coba, saya yang merasakan. Kesimpulannya bisa beda loh sama kalian yang merasakan. Mungkin menurut kalian, wah itu tehnya kelihatannya terlalu manis Pak. Bagi saya, oh ini cukupan. Bagi yang lain, oh itu pahit. Teh yang sama bisa banyak kesimpulan berbeda. Kesimpulanmu itu namanya perspektif. Begitu kamu cerita itu namanya opini. Jadi itu loh yang kita sebut kebenaran itu.
Kebenaran itu begitu bersenggolan dengan manusia, dia berubah bentuk jadi opini dan perspektif. Oke, terus kalau ini kesiapan mental menghadapi kebenaran. Katanya Markus, kalau seseorang mampu menunjukkan padaku bahwa yang aku pikirkan atau aku lakukan tidak benar, dengan senang hati aku akan berubah. Karena aku hanya kebenaran yang kucari, karena hanya kebenaran yang kucari, yang dengannya tidak akan ada orang akan benar-benar tersakiti. Yang tersakiti adalah mereka yang senantiasa menipu diri dan tidak mau tahu. Jadi ini sikap pada kebenaran. Tidak banyak orang suka dan siap pada kebenaran. Katanya Markus, saya punya kebenaran, aku meyakini kebenaran tertentu, tapi kalau ada orang lain bisa menunjukkan padaku yang lebih benar, dengan senang hati aku akan berubah. Karena komitmenku hanya pada kebenaran. Bukan pada orang, bukan pada aliran, bukan pada perspektif tertentu, hanya pada kebenaran. Dan ini akan lebih selamat. Hanya pada kebenaran, membela kebenaran, berpihak pada kebenaran, tidak akan menyakiti orang lain, katanya Markus. Kalau ada orang yang tersakiti, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak mau tahu atau orang yang menipu diri. Orang menipu diri itu dia tahu bahwa ada kebenaran yang lebih benar dibandingkan kebenaran yang dia yakini selama ini, cuma dia tidak mau berubah. Ini orang ini menipu diri. Padahal dia tahu ada yang lebih benar. Ya kalau bukan menipu diri, nama lainnya dia cuek, tidak mau tahu. Pokoknya kalau sudah ini ya ini. Ini ada hubungannya dengan saya bilang tadi, orang-orang yang kaku. Padahal hidup ini dinamis, kita manusia terbatas.